Siapa yang mau bantu baca hari ini? Hari ini kita masuk di bab 17. Oke, saya bantu baca aja ya, biar cepet ya. Bab 17, bidang bisnis yang paling cocok bagi kaum perempuan. Oh, ini kaum perempuan. Luar biasa. Oleh Kim Kiyosaki. Dari tadi Anda mendengar saya menyebut-nyebut istri saya Kim beberapa kali. Anda tahu bagaimana kami bertemu dan bagaimana saya mengejarnya. Masa-masa awal kami yang sulit, cita-cita dan strategi kami, serta bagaimana kehidupan kami berubah. Sebelum menutup bagian ini, saya rasa sudah saatnya Anda mendengar langsung dari Kim, Robert Kiyosaki ya. Robert sudah bercerita cukup banyak tentang pemasaran jaringan dan beragam cara yang bisa digunakannya untuk menciptakan nilai besar bagi Anda. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Bisnis ini sangat bagus untuk kaum perempuan. Jika Anda cermati profil statistik dasar komunitas pemasaran jaringan, salah satu hal pertama yang Anda lihat adalah juga salah satu hal yang paling mengagumkan, yaitu jumlah perempuan dalam bisnis ini 4 kali lipat jumlah laki-laki. Wah, luar biasa ya. Ini terbukti ya. Di ruang ini cowoknya cuma 3. Oke, ya Anda tidak salah baca. Menurut Direct Selling Association, di antara 15 juta penduduk Amerika Serikat yang terjun ke bisnis pemasaran jaringan, sekitar 88%-nya perempuan. Meskipun tidak memberikan uraian lengkap menurut gender untuk lebih dari 62 juta orang yang menekuni bisnis ini di seluruh dunia, proporsinya dalam skala global mungkin hampir sama dengan yang ditemui di Amerika Serikat. Hubungan yang bersifat mendukung, membimbing, serta mendidik antara sponsor pemasaran jaringan dan jaringan pemasar pemula yang sedang tumbuh adalah jenis relasi dan interaksi yang paling dikuasai oleh kaum perempuan. Oh, wow. Mengapa? Secara historis, salah satu alasannya adalah banyak rumah tangga memulai bisnis pemasaran jaringan sebagai usaha sampingan. Dan untuk keluarga yang mengandalkan lelaki sebagai tulang punggung keluarga, itu berarti perempuanlah yang terlibat dalam bisnis sampingan dan rumahan ini. Faktor lainnya adalah bisnis ini dilakukan di rumah, yang artinya membangun bisnis pemasaran jaringan yang sangat pas dengan kebutuhan membesarkan keluarga. Akan tetapi menurut saya ini lebih dari sekedar faktor praktis dan historis. Pemasaran jaringan pada dasarnya adalah bisnis relasi. Seperti kata Robert, ini bukan bisnis yang hanya berkutat pada menjual. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis yang intinya menjalin koneksi. Bisnis pemasaran jaringan adalah tentang menjalin relasi, melatih, dan membimbing, serta menjadi guru dan mentor. Aktivitas sehari-hari dalam membangun jaringan lebih mirip membangun komunitas daripada membentuk wilayah penjualan. Hubungan yang bersifat mendukung, membimbing, serta mendidik antara sponsor pemasaran jaringan dan jaringan pemasar pemula yang sedang tumbuh adalah jenis relasi dan interaksi yang paling dikuasai oleh kaum perempuan. Tentu saja bukan berarti lelaki tidak bisa sukses di pemasaran jaringan. Jutaan lelaki membuktikannya setiap hari. Akan tetapi, inti bisnis ini adalah bisnis pemasaran jaringan adalah model bisnis yang dikuasai kaum perempuan. Nah, apa yang perempuan butuhkan? Dan itu adalah hal bagus karena perempuan masa kini benar-benar perlu mempelajari cara membangun kekayaan mereka sendiri. Seorang wartawan muda mendatangi saya beberapa tahun lalu dan mengatakan dengan gairah yang terlihat jelas, kita harus membuat kaum perempuan sadar bahwa mereka harus memikul sendiri tanggung jawab atas uang mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan orang lain melakukannya untuk mereka. Setelah berbincang, saya segera tahu dari mana ambisinya itu berasal. Ternyata ibunya yang berumur 54 tahun baru saja pindah untuk tinggal bersamanya setelah melewati perceraian yang hampir tidak meninggalkan apa-apa bagi ibunya itu. Sekarang dia menghidupi sang ibu sekaligus dirinya sendiri. Itu sudah cukup menyadarkannya. Tetapi yang benar-benar membuatnya limbung adalah saat dia memeriksa keuangannya untuk melihat sumber daya apa yang dia miliki untuk menyokong mereka berdua. Dan dia sadar andai gaji bulanannya tiba-tiba berhenti karena sebab apapun, satu-satunya yang bisa dia andalkan hanyalah tabungan sebesar $7.000. Untuk keluarga dengan 2 anggota, $7.000 itu jauh dari mencukupi.
Dia dan ibunya tinggal sejengkal jauhnya dari kemiskinan dan bahkan menjadi tunawisma. Tidak heran dia begitu bersemangat membahas topik kaum perempuan yang bertanggung jawab atas keuangan mereka. Untunglah, saya tidak ada di posisi perempuan muda ini. Saya dan Robert sudah mapan secara keuangan seumur hidup, terlepas dari kondisi perekonomian. Akan tetapi, meski tidak dalam posisi terancam, saya sama bersemangatnya dengan jurnalis muda tadi saat membahas topik bahwa perempuan harus menciptakan kebebasan keuangan mereka sendiri. Seluk-beluk pemasaran jaringan tidaklah berbeda bagi perempuan dan laki-laki, akan tetapi alasan utama mengapa perempuan membangun bisnis pemasaran jaringan seringkali sangat berbeda dari alasan kaum lelaki melakukan hal yang sama. Kita tahu kehidupan kita sekarang sangat berbeda dari kehidupan ibu kita, tetapi Anda tetap akan terkejut mengetahui seberapa berbedanya. Berikut 6 alasan perempuan perlu terjun ke pemasaran, ke permainan bernama membangun kekayaan ini. Yang pertama adalah statistik. Statistik tentang perempuan dan uang sangatlah mengejutkan. Berikut statistik di Amerika Serikat, tetapi untuk negara lain statistiknya sangat mirip atau cenderung menuju ke arah yang sama. Di Amerika Serikat sejumlah 47% perempuan di atas 50 tahun adalah lajang. Dengan kata lain, mereka secara keuangan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. 2, penghasilan pensiun perempuan itu lebih kecil dibandingkan laki-laki karena sebagai pengurus rumah tangga utama. Lama perempuan tidak bekerja rata-rata 14,7 tahun, sementara laki-laki 1,6 tahun. Ditambah fakta bahwa perempuan menerima gaji yang lebih kecil, tunjangan pensiun yang Anda terima hanya sekitar seperempat dari yang diterima oleh laki-laki. Data National Center for Women and Retirement Research. Usia harapan hidup perempuan 7 atau 10 tahun lebih panjang dibandingkan laki-laki. And letter C 12 Juni 2002, tahun 2000, yang berarti mereka harus bersiap-siap menghadapi tahun-tahun tambahan itu. Akan tetapi, ibu rumah tangga yang lahir pada periode 1946 sampai 1964 bisa berharap hidup rata-rata 15 atau 20 tahun lebih lama dibandingkan suami mereka. Di kalangan manula yang hidup dalam kemiskinan, 2 dari 3 di antara mereka adalah perempuan. Morningstar Fund Investor. Kurang lebih 7 dari 10 perempuan akan menjalani hidup dalam kemiskinan. Wow. Apa arti statistik itu bagi kita? Jumlah perempuan yang tidak terdidik atau bilang. Nah, bagi. Oke. Oke, mungkin ada yang bisa teman-teman bantu. Di tempat saya kok PDF-nya tiba-tiba error. Pagi Pak Ronald. Ya, silakan Bu Yuyun dibantu. Aku bantu baca halaman berapa sekarang ya? Nek halaman berarti 114. Ya, terima kasih Cici. 114, bentar. Oh, yang nomor 2. Belum sampai. Ini baru sampai statistik. Nah, ya diselesaikan aja. Apa arti statistik itu bagi kita? Jumlah perempuan yang tidak terdidik atau dipersiapkan untuk mengurus sendiri keuangan mereka semakin banyak, khususnya menjelang usia lanjut. Seumur itu kita mengurus keluarga, tetapi tidak mampu mengurus diri sendiri dalam masalah penting ini. Oke, silakan Bu Yuni nomor 2. Yang kedua, menghindari ketergantungan. Saat menikah, Anda tentu tidak berencana akan bercerai. Saat memulai pekerjaan baru, Anda tidak menduga akan di PHK. Akan tetapi, hal-hal seperti itu mungkin terjadi dan semakin sering saja frekuensinya. Wahai kaum perempuan, jika Anda saat ini mengandalkan masa depan keuangan Anda pada suami, atasan, atau siapa saja, berpikirlah 2 kali. Mereka tidak selamanya ada.
Terlalu sering kita bahkan tidak menyadari betapa tergantungnya kita sampai kita mendapat peringatan pribadi. 3. Tidak ada diskriminasi. Seiring semua tantangan yang dihadapi oleh karyawan korporat di seluruh dunia pasca tahun 2009, perempuan masih menghadapi rintangan lain yang tak kalah besar, diskriminasi yang kejam itu. Ya benar, bahkan sampai saat ini karena jenis kelamin, perempuan tidak bisa mendaki sampai puncak tangga korporat. Bagaimana dengan perempuan berusia 50 tahun ke atas yang berusaha memasuki kembali dunia kerja korporat? Anda tidak ingin tahu jawabannya. Di dunia pemasaran jaringan, gagasan menerapkan diskriminasi terhadap perempuan itu sinting. Perusahaan pemasaran jaringan tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan, berkulit hitam atau putih, lulusan universitas atau tidak lulus SMA. Yang penting adalah seberapa tekun serta efektif Anda membangun jaringan. Dan seperti sudah saya tekankan, jumlah perempuan yang melakukannya 4 kali lebih besar daripada jumlah laki-laki. Kuncinya adalah keterampilan, pendidikan, dan pengalaman Anda. Tidak ada batasan dan diskriminasi bagi perempuan di dunia pemasaran jaringan. 4. Penghasilan tak terbatas. Karena diskriminasi serta ketidaksetaraan gaji yang masih terjadi antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja, besaran penghasilan yang bisa diperoleh perempuan seringkali terbatas. Studi menunjukkan bahwa dengan pendidikan dan pengalaman yang sama, perempuan hanya menerima 74 sen dari setiap dolar yang diterima oleh rekan laki-laki mereka. Akan tetapi, bisnis pemasaran jaringan sepenuhnya fleksibel. Terlepas dari jenis kelamin, besarnya arus penghasilan yang bisa Anda terima dengan membangun jaringan di bisnis pemasaran jaringan tak terbatas. Kelima, meningkatnya harga diri. Secara pribadi, saya menganggap ini sebagai salah satu keuntungan dan ganjaran terbesar bisnis pemasaran jaringan, serta salah satu alasan utama perempuan melibatkan diri dalam bisnis ini. Kepercayaan diri perempuan juga bisa dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan secara mandiri. Menggantungkan kehidupan keuangan Anda pada orang lain bisa mengurangi rasa percaya diri. Bisa jadi Anda terpaksa melakukan hal-hal yang tidak akan Anda lakukan kalau saja uang bukanlah masalah dalam hidup Anda. Saya pernah melihat rasa percaya diri perempuan meroket begitu mereka tahu cara mencari uang sendiri. Dan ketika kepercayaan diri seorang perempuan meningkat, relasi di sekelilingnya juga semakin cenderung membaik. Semakin tinggi kepercayaan diri, semakin besar kesuksesan yang pada akhirnya mendatangkan anugerah besar bagi semua orang, kebebasan. 6. Kendali atas waktu Anda. Bicara tentang mengkonsentrasikan energi untuk membangun kekayaan sejati, salah satu hambatan utama yang lebih sering ditemui kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki adalah manajemen waktu. Ini khususnya dialami oleh perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengurus anak. Saya mendengar banyak perempuan mengeluh sepulang kerja, saya harus menyiapkan makan malam, membantu anak-anak mengerjakan PR, dan mencuci piring kotor. Setelah semua orang tidur dan saya punya waktu untuk diri sendiri, saya sudah kecapean. Sebagai pemasar jaringan, Anda mengendalikan waktu Anda sendiri. Bisnis ini bisa Anda lakukan purna waktu atau paruh waktu. Anda bisa melakukannya di rumah lewat telepon atau komputer pada sore hari, akhir pekan, kapan saja, di mana saja. Ini bisnis yang bisa Anda lakukan dalam perjalanan, yang bisa Anda simpan di kantong, dan bisa Anda kerjakan dalam waktu setengah jam, jika jadwal serta kondisi Anda memaksa. Membangun kekayaan adalah kebutuhan. Keenam alasan itu mendukung sangat perlunya perempuan mempelajari cara membangun kekayaan mereka sendiri. Statistik membuktikan betapa besar waktu berubah bagi perempuan dan menegaskan bahwa kebutuhan kita akan pendidikan keuangan bukan lagi suatu kemewahan, itu kebutuhan. Menggantungkan kehidupan keuangan Anda pada orang lain itu ibarat melempar dadu. Ganjarannya mungkin ada, tetapi risikonya terlalu besar. Diskriminasi dan keterbatasan penghasilan adalah rintangan yang sudah lama berusaha diperangi oleh kaum perempuan. Keduanya tidak berlaku dalam bisnis pemasaran jaringan. Selain itu, dua imbalan terbesar, rasa percaya diri yang lebih besar
dan waktu yang bisa Anda gunakan sesuai keinginan Anda, bisa menjadi milik Anda. Akan tetapi, di luar alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, saya tidak tahu mana yang paling mengena bagi Anda. Anda bukan perempuan rata-rata, Anda adalah Anda. Anda sendiri yang bisa menentukan alasan utama Anda membangun bisnis pemasaran jaringan. Ciptakan kekayaan Anda dan bersenang-senanglah dalam prosesnya. Apapun alasan utamanya, Anda harus ingat satu hal lagi saat memulai bisnis pemasaran jaringan, yaitu bersenang-senang. Ya, nikmat rasanya membayangkan Anda memperoleh tambahan $100, $1.000, atau bahkan $10.000 per bulan, dan menghindari ketergantungan serta mengendalikan waktu Anda. Tetapi jika Anda tidak menikmatinya, bisnis ini bisa segera menjadi rutinitas yang banyak dijumpai di dunia korporat. Sederhananya, Anda harus memiliki gairah pada apa yang Anda kerjakan. Kurangnya gairah akan terlihat di rekening bank Anda. Itulah sebabnya saya menganggap bisnis ala arisan, tipe bisnis pemasaran jaringan yang dijalankan di sekitar acara arisan, ideal bagi begitu banyak perempuan yang sedang mempertimbangkan memulai bisnis sendiri. Bisnis ala arisan adalah kesempatan yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat di rumah sendiri yang nyaman. Bahkan saat Anda sedang menciptakan jaringan sosial yang akan membantu Anda membangun kekayaan serta bersenang-senang. Yang menarik adalah fakta bahwa selama gonjang-ganjing perekonomian, bisnis ala arisan semacam itu baik-baik saja. Bahkan karena alasan itulah industri pemasaran jaringan secara keseluruhan menjadi kekuatan yang layak dipertimbangkan. Perusahaan seperti Forward, Jafra Cosmetic, Mary Kay, Tupperware, Senti, Partalite, Stampin' Up, Jewel by Parkland, Longburger Company, and Thornton Living at Home adalah beberapa di antara 64 perusahaan penjualan langsung dengan laba total global tahunan $100 juta atau lebih. Menurut laporan Direct Selling News per September 2009, Tastefully Simple ada sebuah perusahaan ala arisan yang menawarkan makanan spesial mengalami peningkatan penjualan sebesar 5% pada tahun 2008 di tengah resesi. Perusahaan sejenis lainnya, Pampered Chef, yang dibeli oleh miliarder Warren Buffett pada tahun 2002, mengalami peningkatan 5% selama periode yang sama. Apa pesannya di sini? Perusahaan ala arisan menawarkan peluang minim risiko, tetapi sangat menjanjikan bagi perempuan manapun yang sedang berusaha mengendalikan masa depan keuangan. Saran saya, ibu-ibu rumah tangga sebaiknya mempertimbangkan bergabung bersama para wirausahawan baru. Mereka perempuan pekerja yang berusaha menambah penghasilan, mahasiswa yang ingin memperoleh tambahan uang saku. Perempuan manapun yang ingin memberi diri, mereka peluang untuk menciptakan kekayaan dan bersenang-senang dalam prosesnya. Ketahui apa yang penting. Pada kencan pertama kami, Robert bertanya, apa yang ingin saya lakukan dengan kehidupan saya? Saya menjawab, suatu saat nanti saya ingin punya bisnis sendiri. Katanya, aku bisa membantumu. Dalam sebulan kami menjalankan bisnis itu bersama. Akan tetapi, dia juga mulai bicara tentang sesuatu yang lebih besar, spiritualitas, dan menanyakan tujuan hidup saya. Itu terjadi tahun 1980-an, ketika orang cenderung menjadi pecandu kerja dan bangga akan hal tersebut. Tahun 90-an, orang mulai terlihat lebih dekat kehidupan mereka dan mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Akan tetapi, baru pasca peristiwa 11 September, orang-orang mulai berkata, wah, tunggu dulu, kenapa saya seperti hamster yang berlari di kitiran? Apa yang sedang saya lakukan dengan hidup saya? Kemana semua ini mengarah? Hampir sepanjang waktu saya mendengar kaum perempuan mengeluh. Terlalu sibuk untuk terlibat dalam bisnis rumahan paruh waktu. Kata saya, ini kunci sukses bisnis Anda. Lihat kehidupan Anda, lihat dengan cermat dan ajukan pertanyaan. Apa yang begitu berarti bagi saya sehingga saya harus mendapatkannya dalam hidup? Apa yang sangat penting bagi Anda sehingga Anda perlu meluangkan waktu dan energi untuk membangun bisnis yang mendatangkan penghasilan sendiri. Kemudian menggunakan penghasilan itu untuk membangun kekayaan yang akan membuat Anda hidup nyaman selamanya. Karena jika Anda tidak menemukannya, kesuksesan itu tidak akan terjadi. Kebebasan itu berbeda bagi setiap orang.
kesuksesan itu berbeda bagi setiap orang. Kebebasan dan kesuksesan bersifat personal dan memang sudah seharusnya begitu. Angka itu abstrak, $5.000 atau $1 juta, angka tidak berarti apa-apa sampai Anda memberinya arti dalam kehidupan Anda sendiri. Pada awal perkawinan kami, saya dan Robert sangat berkomitmen menjalankan bisnis sendiri, tidak diperintah orang lain, serta mengendalikan takdir keuangan kami sendiri. Semua itu sangat penting bagi kami sehingga kami rela menjalani segala kesulitan untuk mewujudkannya. Semua itu butuh waktu bertahun-tahun, benar hampir 10 tahun lamanya. Kadang stres karena tidak punya penghasilan begitu besar. Semua teman berkata, kami sudah gila, dan menyuruh kami mencari pekerjaan tetap dengan gaji teratur. Tetapi sama sekali bukan itu yang kami inginkan. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Robert mulai mengajar kursus, saya mengunjungi teman yang memiliki ini produk pakaian dan melamar sebagai pemasar. Saya mengunjungi salon rambut dan membuka butik mini. Tidak ada gaji tetap, tidak ada jaminan, hanya komisi penjualan dan sejujurnya komisi yang saya peroleh begitu kecil. Akan tetapi saya punya kesibukan, sesuatu untuk dikerjakan. Saya tahu itulah esensi menjadi wirausaha. Anda pergi dan mewujudkan sesuatu. Satu-satunya cara mewujudkannya adalah jika Anda benar-benar tahu apa yang penting, benar-benar penting bagi Anda, dan sadar bahwa satu-satunya cara memperolehnya adalah menciptakannya sendiri. Sudah? Oke, thank you so much. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita mau buat something yang spesial, yaitu, ternyata datanya benar ya. Tadi saya coba iseng-iseng hitung ya. Di ruangan ini total ada 14 peserta dan cowoknya cuma saya, Pak Sasbron, Pak Johan, dan Henry ya. 4 berbanding 14, so betul ya angkanya ya. Ternyata perempuannya 4 kali lipat lebih banyak gitu ya. Dan ini ternyata juga jawaban ya, istri saya dulu suka ngomel, kenapa downline-mu perempuan semua gitu ya. Bukan aku nggak mau cari yang cowok, tapi yang aktif itu yang cewek. Mana lah aku tahu. Jadi hari ini kita mau buat something spesial, saya mau nodong setiap dari Anda yang cewek untuk cerita. Satu persatu tuh mesti cerita ya, dapat apa, dan mungkin boleh cerita sedikit ya, apa sih yang membuat Anda kepingin atau mau aktif di hati. Oke, silahkan. Mulai dari siapa? Dari Yung dulu juga boleh. Atau Lia mau siap cerita, silahkan. Ngelek, halo? Halo. Oke. Ya, langsung cerita. Nah, ini mengena banget ya bacaan pagi ini nih ya. Saya salah satu yang merasakan ya. Dulu kan saya tuh background karyawan selama bertahun-tahun, sejak kuliah sampai punya anak pertama, background karyawan. Waktu itu saya tuh pernah memimpikan ya, kepingin ya kayak yang lainnya tuh, teman-teman yang ibu rumah tangga itu rasanya kayak apa sih, yang dinafkahi suami, yang ngurus anak, ngurus rumah gitu ya. Saya kepingin gitu. Terus terwujud ya. Waktu di anak yang kedua itu memang kondisi suami waktu itu oke. Sehingga saya pensiun dini ya. Saya di rumah aja. Merasakan, menikmati dan mencapai impian saya jadi ibu rumah tangga. Ternyata rasanya beda ya. Di antara jadi karyawan sama ibu rumah tangga itu beda. Ya plus minusnya ada. Tapi karena saya memang kepingin, jadi saya tak nikmati aja gitu. Tapi ya enggak bertahan lama ya. Rasanya kepingin ya di sela-sela kadang jenuhnya itu tetap kepikir enak kerja ya. Enak kerja ya. Kayak pagi-pagi udah bersih ya, atau ketemu temen di rumah nggak ketemu siapa-siapa, ketemu nih piring kotor, baju kotor gitu ya. Ya itulah manusia saat dikasih kesempatan mikir lagi ya enak ya, ternyata kerja enak ya. Terus itulah yang terus saya juga jadi waktu anak saya baby berapa bulan itu sempat ya bisnis sendiri ya, mencoba bisnis sendiri karena kebiasa pegang uang sendiri kan dulu, jadi kepengen lah pegang uang sendiri sama uang suami itu kan beda gitu ya, kebebasannya beda, rasanya juga beda. Terus bisnis sendiri, tapi karena waktu itu ya
tidak ada pengalaman, beberapa kali, 2 kali mencoba bisnis sendiri ya akhirnya tak tutup juga gitu. Sampai akhirnya nih kita suami kepingin jalanin ini ya bisnis HDI ini. Tadinya saya juga belum mau ya kan, karena melihat sesuatu yang berbeda, yang tidak biasanya saya lakukan seperti itu. Biasanya kan saya bergaulnya dengan kertas-kertas, dengan data, dengan komputer ya. Sekarang harus bergaulnya dengan orang. Sesuatu yang enggak banget lah buat saya itu. Dulu saya waktu kerja dideketin orang saya marah ya, karena saya sibuk, jangan deketin aku ya, aku sibuk dengan pekerjaanku, dengan kertas-kertas dan data dan laptop. Tapi sekarang kita harus mendekati orang gitu, harus kumpul orang banyak. Nah, ya di sini di HDI saya banyak belajar sih, banyak perubahan, banyak belajar, dan banyak hal yang buat saya bertumbuh ya, semakin pede, apalagi kalau benar tadi saat sudah punya hasil, menikmati hasilnya walaupun belum besar seberapapun itu meningkatkan percaya dirinya kita. Dan memang betul saat kita mikir ke depan ya, menggantungkan hidup dengan orang lain itu enggak enak. Paling enak ya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, jadi bebas gitu ya, kebebasan finansial itu seperti itu. Enggak ada takut piye ya, tapi percaya bahwa aku bisa menjalani hidupku sendiri dan apa, pokoknya enggak bergantung itu enak sih memang. Mungkin yang lainnya bisa lanjut. Oke, thank you. Next. Ya, silakan Yung. Ya, ya aku sendiri juga dulu awalnya kan dari karyawan juga ya, kerja sama orang. Pertama, wah enak ya kalau kerja sama orang tuh kan pasti dapat gaji yang tetap. Akhir bulan pasti dapat gaji, nggak bingung untuk urusan apa-apa. Tapi setelah kan mulai dipasrahin toko gitu, meskipun baru sesaat waktu itu, kok ngerasanya enak ya, bisa tiap hari dapat uang. Terus mulai kepikiran untuk apa namanya, saya bantu toko itu kan usaha sendiri juga. Tapi setelah mulai ikut bisnis ikut HD ini, terus lihat caranya, kita tidak perlu, resikonya kecil, modalnya pun juga kecil. Nah, saya mulai kepikir enak di hati ya. Tidak perlu mikir karyawan, tidak perlu mikir apa modalnya, tempatnya, apa segala macam. Ya sekarang ya, terus benar kata Lia juga tadi, waktu kita bisa punya penghasilan sendiri gitu, memang lebih enak. Terus yang ini, yang di halaman 114, menghindari ketergantungan. Jadi kita pun harus punya dana berjaga-jaga ya, kan kita tidak bisa gantungin sama suami, kita tidak tahu, ya maksudnya umur kita kan tidak jelas gitu ya, entah kita dipanggil dulu atau suami dipanggil dulu, ya itu apa namanya ya, kita buat persiapan lah, seperti itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Yung. Oke, next. Bu Angelin, silakan. Jangan ketawa-ketawa, ayo tak todong. Cerita apa ya? Apa tadi ya backgroundnya? Kalau apa namanya ya? Apa yang dulu pertama kali membuat saya pingin belajar di sini, apa jalanin itu, dulu itu kan saya juga karyawan, jadi banyak karyawan di sini. Tapi memang maksudnya dulu tuh awal-awal memang saya seorang karyawan, jadi menjalankan pertama kali ketemu HDI itu memang dari part time ya, jadi jalannya tuh part time. Nah, waktu itu mungkin karena masih cukup gitu ya, masih cukup di karyawan, jadi merasa ya fine-fine aja sih sebetulnya, nggak terlalu memikirkan ke depan justru. Nah, tapi di sini waktu kenal di bisnis ini, saya
dicolek-colek di bagian eh, belajar dan bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi dari situ eh, itu awalnya. Jadi saya lebih tertariknya awalnya di belajar, pembelajaran, pengembangan diri. Nah, di situ yang membuat saya akhirnya belajar banyak sekali. Sampai saat ini saya masih belajar terus. Jadi membuat saya lebih mandiri, saya juga lebih bisa eh, apa ya, lebih mengerti tentang eh, kehidupan itu juga sendiri. Jadi lebih mendewasakan juga dan juga lebih bertumbuh, lebih eh, berkembang lebih baik gitu. Jadi menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik gitu. Dan em, ya belum selesai sih, masih terus belajar terus dan terus meningkatkan diri terus gitu. Jadi ya cocok sih, sesuai dengan yang di bab ini juga ya. Jadi mengajak kita untuk mandiri dan mewujudkan apa yang kita inginkan itu dengan kita sendiri yang melakukannya gitu. Itu ya paling. Thank Terima you. kasih. Oke, Bu Naning. Ini ya, karena waktu Bu Naning 2 menit ya. Langsung cepat, singkat, padat, jelas. Jelas, baik. Bahwa saya nyemplung di HDI sebelumnya nggak kebayang sama sekali. Tapi bahwa saya butuh banget untuk mempertahankan hidup itu sudah kebayang dari awal ketika saya menjadi karyawan, menjadi seorang guru, dan saya tahu bahwa untuk urusan pensiun itu aturannya berubah dan sampai pada pikiran bahwa bagaimana nanti saya kalau ini. Nah, bahwa saya sudah mengenal produk itu memang sudah lama saya menggunakan itu karena saya ya dari Cik Tuti, singkat cerita seperti itu. Nah, bagaimana saya kecemplung ya awalnya ya pandemi itu. Awalnya pandemi, lalu Cik Tuti bilang sekarang itu banyak orang membutuhkan, nggak tahu harus bagaimana karena mereka hanya buntu aja dengan kondisinya yang sekarang sekarang banyak orang sakit lalu tiba-tiba ya pokoknya buntu gitulah. Nah, siapa tahu ini menjadi solusi, menjadi berkat bagi orang. Awalnya seperti itu, lalu saya coba dan memang ada banyak orang yang tertolong juga. Lalu saya tergerak untuk mempelajari dengan segala jatuh bangunnya karena saya juga sambil mengajar. Dan sekarang saya merasa kerasan, terutama juga karena komunitasnya, karena pembelajarannya, karena apa ya, pengharapan ke depan itu memang ada begitu, dan itu tadi kebutuhan yang perlu saya cukupi untuk ke depannya. Oke, thank you. Berikutnya, Cik Kim. Ya, sedikit aja ya. Ya, dari apa yang dibaca tadi Kalau dapat sesuatu. Apa? ya kalau saya kan gini, kalau dulu kerja ikut orang terus bisnis sendiri. Nah, sekarang bedanya apa mau cari bebas waktu dan juga finansial dalam arti kan bisa ditinggal gitu. Kalau kerjaan sendiri kan kayak ini mau ke Eval kan juga nggak bisa kalau belum beresi yang di rumah. Itu bedanya di situ sih. Mau cari bebas waktu jadi bisa menikmati hidup lah. Itu Oke, aja. luar biasa. Next, Cianti. Kalau saya itu di HDI ya bergabung di HDI karena ini ya tadi ya pertanyaannya ya, mengapa bergabung di HDI gitu ya?
kan tadi kan kita baca kan bahwa ternyata bisnis pemasaran jaringan itu cocok banget loh buat perempuan. Nah, Ci Yanti kan perempuan. Tadi kan udah ada beberapa hal tuh ya, poin-poin penting kenapa bisnis ini tuh cocok banget buat perempuan. Apa yang Ci Yanti dapat dan apakah itu memperkuat alasanmu untuk hari ini kenapa kamu Ci Yanti ada di HDI? Ya, jadi memang cocok untuk perempuan itu memang cocok karena ya saya berangkat dari kejadian-kejadian di mana dulu ya sempat bekerja sebagai karyawati gitu ya. Dan kalau karyawati harus juga berhubungan itu juga dengan teman-teman dan itu pun yang membuat saya bergabung di HDI itu bisa lebih tambah maju. Kalau karyawati kan hanya ya gajinya sekian, UMR-nya sekian, dan juga jam-jam kerjanya sudah diatur gitu ya. Tapi kalau di HDI itu kan kita belajar bahwa HDI itu adalah bisnis kita sendiri, bagaimana kita bisa memanage waktunya untuk Oke. kita ya itu. Oke, mungkin karena ini aku punya pertanyaan yang Ci Yanti harusnya bisa jawab, karena yang lainnya belum tentu bisa jawab. Ci Yanti kan sudah ngalami ya toh jadi ibu rumah tangga sekian puluh tahun, yang kebetulan usianya Ci Yanti itu lebih panjang daripada usianya suami. Ya. Yang kemudian hari ini kan anak-anak juga semua sudah rumah tangga sendiri. Gitu ya. Kan tadi kan juga dikatakan menurut statistik wanita itu punya usia bisa rata-rata ya 7 sampai 10 tahun lebih lama daripada pria. Nah, apa yang terjadi? Iya, dulu selepas saya itu bekerja sebagai karyawati, setelah menikah saya juga menikmati sebagai ibu rumah tangga ya, dan saat itu bergantung sepenuhnya kepada suami gitu ya, karena suami ibaratnya juga untuk bisnisnya dikatakan sukses juga sukses. Jadi saya itu bergantung sepenuhnya pada suami dan waktu itu tidak memikirkan apapun yang terjadi dan secara tiba-tiba, secara tidak terduga ya terpaksa tidak terpaksa mau tidak mau saat suami dipanggil Tuhan ya mulai ekonomi kita itu goncang gitu ya, ibaratnya penopang keluarga kan nggak ada. Ya disitulah saya baru menyadari untuk bisa bagaimana yaitu bekerja dengan paruh waktu ya, ibaratnya lebih bebas waktunya gitu dan juga finansialnya pun kita yang menentukan sendiri. Ya, disitulah saya merasakan kegoncangan di ekonomi kami gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya itu kalau bertemu dengan terutama kaum wanita gitu ya, saya bilang untuk tidak mencontoh diri saya karena diri saya saat itu tidak menyadari bergantung sepenuhnya pada suami dan saat suami dipanggil Tuhan, nah itulah yang terjadi dengan kondisi saya seperti itu. Jadi di HDI ini membuat saya bisa bercerita kepada orang ya untuk di mana HDI itu membuat saya bisa lebih maju gitu. Luar biasa. Thank you. Terima kasih. Tante Lucy, monitor. Tante Lucy. Oke. Neti, mungkin mau cerita sesuatu? Halo. Ciria monitor.
Ya kok. Oke. Sorry, Nah, nggak bisa cerita. open cam ya. Nggak apa-apa. Dah, penutup cerita. Apa tuh? Hari ini temanya perempuan. Perempuan. Ya. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Oh iya dong. Apa itu? Apa sih? Kita bicara dari sisi mana nih? Tadi kan ini kan bahwa si Kim Kiyosaki kan menceritakan apa poin-poin 6 poin plus ya. Kenapa sih bisnis pemasaran jaringan itu cocok banget buat wanita. Nah, Nah. dari Ciria sendiri yang sudah ngalami, ini dari kacamata sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita. Oke. Mm-mm. Kalau saya ngambilnya dari sisi ibu rumah tangga ya. Mm-mm. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu harus serba bisa. Jadi bukan harus serba luar biasa, tapi at least bisa gitu. Jadi kalau untuk bisnis pemasaran jaringan itu cocok banget karena kita biasanya kalau ibu rumah tangga itu lebih pintar untuk ngatur-ngatur waktunya gitu. Nah, terus bersosialisasi dengan orang-orang sekitar juga biasanya harusnya lebih banyak. Sepertinya kalau yang saya lihat ya itu seperti itu. Gitu. Jadi oke banget lah kalau untuk para wanita menjalankan bisnis pemasaran jaringan. Kalau dari segi pengalaman saya sebagai karyawan, sebagai pedagang, itu juga begitu kecemplung, ya kan? Saya ngambil kata dari Bu Naning, kecemplung ke HDI, itu bagi saya di antara 3 profesi ini yang paling menguntungkan untuk sebagai seorang ibu rumah tangga adalah ya pemasaran jaringan di HDI ini. Gitu. Saya bisa ngatur waktu, saya tidak harus terikat dengan jam kerja, ya kan? Terus sebagai pengusaha saya juga kalau dari sisi pemasaran jaringan saya nggak perlu harus nyetok barang, saya nggak perlu harus sewa toko, gitu kan? Terus saya nggak perlu harus pusing dengan SDM yang kadang-kadang ini ya kan, gitu. Terus sistemnya juga sudah ada. Oke. Ya, Mungkin gitu. saya bantu potong dikit. Saya itu dari tadi soalnya belum dengar, yang saya kepingin dengar ya, yaitu bahwa kan dikatakan bisnis ini tuh kenapa kok cocok banget buat perempuan, karena dikatakan itu kayak kegiatan sehari-harinya wanita gitu loh. Dimana kita itu menjalin koneksi, menjalin relasi, membimbing, mengajar, mengarahkan, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Setuju nggak sih? Setuju. Setuju banget. Dan ngobrolnya itu bukan hal yang mungkin tentang teknis, mungkin ya barang-barang. Bayangan saya ya kayak misalnya tentang permesinan kah, atau tentang apa yang berat-berat gitu loh. Ya, benar-benar. Benar banget kok, gitu. Jadi kalau bagi saya juga selain sistemnya sudah ada, jadi kita nggak perlu pusing kan, gitu. Untuk kita mau ngajarin orang kita sudah dibimbing, gitu istilahnya. Kita mau edukasi juga kita sudah ada yang kita yang kita pelajari gitu loh. Sistem yang berjalan ini kita tinggal ikutin, gitu. Terus tadi Koko bilang kalau untuk kok saya jadi lupa yang barusan. Jadi pekerjaan utamanya tuh lebih ke membangun koneksi, membangun relasi. Nah, di HDI ini saya berjumpa dengan berapa macam karakter, dan itu saya saya pelajari bagaimana saya harus bersikap itu di HDI. Gitu. Saya mempelajari bagaimana dengan karakter si A, si B, si C, saya harus hadapinnya seperti apa. Dan korelasinya dengan ibu rumah tangga itu ibarat kayak kalau misalnya kita punya anak bayi ya, gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh menganggap
rekan kerja saya ini itu ibarat bayi yang baru lahir. Nah, jadi kalau di pemahaman seperti kalau ibu rumah tangga itu biasanya akan lebih bisa memaklumi, gitu. Ya kan, kadang-kadang kita harus ngajarin, kita harus bimbing gitu kan. Tapi kan kalau kitanya tidak sabar, ya hilang gitu loh. Nah, karena saya berpikir bahwa ini bayi baru lahir, ini bayi yang baru merangkak gitu. Baru mulai ngunyah nih gitu. Nah, bentar lagi udah mulai bertanya nih gitu kan. Mulai bisa lari nih. Nah, itu ada proses-prosesnya dan rasanya kalau sebagai perempuan itu bisa lebih sabar untuk mengayomi. Gitu. Ya. Tapi mungkin itu dengan catatan anaknya waktu masih kecil ya. Mungkin berubah kalau anaknya udah mulai SD ya. Ya, prosesnya pasti ada step by step-nya gitu. Soalnya aku lihat istriku kalau ngajari anaknya yang SD beda. Ya. Ya udah tuh simpen aja deh. Waktunya soalnya udah 8.46. Ini curcol, ini namanya curcol. Betul ya. Itu kayak yang kalau di short video itu loh ya kan, yang ibu-ibu ngajari anaknya SD Pancasila itu kan sampai marah-marah. Ya. Oke. Yuk kita harus tutup doa. Saya harus pergi. Tapi thank you so much untuk semua teman-teman para wanita yang sudah berbagi pada pagi hari ini. Jadi ternyata kesimpulannya bisnis HDI itu cocok banget buat Anda wanita, ya. Minimal tadi yang sudah sharingkan banyak orang ya, bahwa ini bisa untuk Anda punya penghasilan sendiri, tapi Anda punya fleksibilitas dalam mengatur waktu, dan kerjaannya ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, makan-makan gitu ya. Ya toh, walking-walking, talking-talking, eating-eating, and money coming gitu ya. Dan pentingnya tadi yang di-sharingkan oleh Bu Yanti ya, bahwa thank you so much Bu Yanti untuk sudah mau cerita. Kenapa? Ya karena tadi ya, saya juga ngomong hal yang sama ke istri saya. Kenapa saya minta untuk dia juga harus aktif? Karena saya nggak mau dia nggak siap kalau misalnya ternyata saya umurnya itu tidak lebih panjang dari dia. Gitu ya. Oke, itu aja. Dan kita mau tutup dalam doa. Ya, silakan Cik Kim. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di komunitas baca buku ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai dan menyertai kami, apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil ya Bapak. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu, hari lepas dari Tuhan dalam komunitas baca buku ini maupun para mentor kami, juga rekan kerja kami untuk memperluas jaringan kami Tuhan ke dalam kota, luar pulau, luar negeri sekalipun Tuhan. Engkau beri yang terbaik ya Bapak. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang ada di komunitas baca buku ini maupun para leader kami, mentor kami, rekan kerja kami yang berangkat evolve Tuhan. Engkau sertai sampai di tempat dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Damai sejahtera menyertai kami semua, berkat melimpah atas kami. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much. Yuk kita foto. Dah. 1, 2. Oke, tak tunggu. Ya, 1, 2. Cekrik. Ya. Teman-teman, saran saya, teman-teman nanti baca lagi ya, karena bab ini menarik sekali ya untuk open mind, terutama open mind ketika kita bertemu dengan wanita, gitu ya. Kenapa sih wanita perlu untuk jalankan bisnis HDI? Oke, thank you so much. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Selamat semuanya buat teman-teman yang perjalanan ke Evolve, dan sukses untuk acara Evolve-nya. Ya, thank you. God bless you all.